Tiga. Upacara pengibaran bendera dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75 MTS Negeri 1 Rembang, tanggal 5 Januari 2020, segera dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Saya ambil alih. Masing-masing komandan beton balik samping kanan barisan. Jangan. Jangan. Siap. Siap. Istirahat di tempat. Gerak. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada inspektur upacara. Pada inspektur upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Acara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75 Selasa 5 Januari 2021 siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diberi kebangsaan Indonesia. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pendiri Kementerian Agama Republik Indonesia, mudah-mudahan amal baiknya dilipat gandakan dan mudah-mudahan ditempatkan di sisinya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, masukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pegawai Kementerian Agama, seluruh peserta upacara yang saya hormati, syukur alhamdulillah, teriringi rasa syukur atas kelimpahan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari tahun 1946. Sejak dibentuk melalui usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, Kementerian Agama yang pertama kali dipimpin oleh Menteri Agama Haji Muhammad Rasyidi telah melintasi sejarah yang amat panjang. Selayaknya kita berterima kasih dan mendoakan semoga amal bakti para perintis, pendiri, dan pembangun Kementerian Agama mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita semua diberi kekuatan dalam melanjutkan cita-cita mereka untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama. Di usia 75 tahun Kementerian Agama, mari kita memaknai segala prestasi yang telah kita capai dan menempatkannya sebagai momentum untuk menebalkan niat dan motivasi dalam mencapai yang lebih baik lagi di masa mendatang. Kementerian Agama memberikan anugerah, penghargaan, dan apresiasi kepada seluruh elemen umat beragama tanpa membedakan satu sama lain, atas dukungan, sinergi, dan kebersamaannya mengawal tugas-tugas Kementerian Agama. Saudara-saudara yang berbahagia, peringatan Hari Amal Bakti tahun ini mengusung tema Indonesia Rukun. Tema ini sejalan dengan semangat nasional yang telah menempatkan kerukunan umat beragama sebagai salah satu modal bangsa ini untuk maju. Tanpa kerukunan akan sukar menggapai cita-cita besar bangsa agar sejajar dengan
bangsa lain di dunia. Pengembangan toleransi dan kerukunan antar umat beragama merupakan karya bersama para tokoh agama, para menteri agama, dan aparatur Kementerian Agama dari masa ke masa. Tanpa toleransi, tidak ada kerukunan. Toleransi dan kerukunan antar umat beragama dilakukan dengan tanpa mengusik akidah dan keimanan masing-masing pemeluk agama. Pengalaman membuktikan toleransi dan kerukunan tidak tercipta hanya dari satu pihak, sedangkan pihak yang lain berpegang pada hak-haknya sendiri. Dewasa ini, kita mengembangkan moderasi beragama, agar toleransi dan kerukunan yang sudah ada lebih mengakar di dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita. Di negara yang berdasarkan Pancasila ini, tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas. Dalam kaitan itu, semua umat beragama dituntut untuk saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkum nilai-nilai keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama. Sila pertama dan utama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral. Komitmen religius dan moralitas menjadi barometer apakah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang besar atau tidak. Sejalan dengan itu, tugas dan tanggung jawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang berketuhanan yang Maha Esa ini sejalan dengan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus bisa menjaga komitmen nasional tentang landasan bernegara di tengah dahsyatnya percaturan global di bidang geopolitik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan tentang semangat Kementerian Agama baru dan semangat baru dalam mengelola Kementerian Agama. Semangat Kementerian Agama baru itu dapat diterjemahkan dengan beberapa kata kunci. Pertama, manajemen pelayanan dan tata kelola birokrasi yang harus semakin baik, termasuk di dalamnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umroh, pendidikan agama dan keagamaan, serta pusat pelayanan keagamaan. Kedua, penguatan moderasi beragama. Salah satu penekanan moderasi beragama adalah pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, persaudaraan yang meliputi merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua, mari mengedepankan akal sehat dan hikmah kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, demikian amanat saya dalam memperingati hari yang bersejarah ini. Dirgahayu 75 tahun Kementerian Agama. Semoga pandemi COVID-19 sebagai ujian berat bagi bangsa kita dan kemanusiaan segera berlalu dengan takdir dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan agama sebagai inspirasi pembangunan bangsa dan negara. Dan mari kita senantiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat, taufik dan ampunannya kepada kita semuanya. Amin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 3 Januari 2021, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Peserta upacara yang saya hormati,
saya ucapkan terima kasih kepada petugas yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta upacara. Ya, upacara kali ini dilaksanakan dengan hikmah, tenang, dan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan ke depan kita selalu diridhoi di dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan masa yang sulit, yang berat ini segera berakhir, dan kita akui bersama untuk KBM yang saat ini masih PJJ, dan ini juga dikuatkan beberapa hari kalau tidak salah kemarin dari Gubernur Jawa Tengah, ini masih melarang, ya, masih menganjurkan supaya kegiatan belajar mengajar di Jawa Tengah ini masih PJJ atau daring. Untuk itu, Bapak Ibu guru diharapkan kreasinya, ya, inovasinya, bagaimana supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Seandainya menggunakan teknik tertentu kurang pas, dicoba lagi, dan kita tetap berusaha karena guru adalah tenaga profesional. Demikian, dan ini nanti saya umumkan setelah upacara ini untuk melengkapi, ya, administrasi kita. Rencananya setelah upacara ini nanti kita ke masjid melaksanakan takhliman Al-Quran dalam rangka HUT Kemenang ini. Ya, kita berharap keluarga besar MTSN 1 semuanya sehat walafiat. Namun sebelum nanti kita laksanakan takhliman, kita rencana nanti foto bersama untuk kelengkapan administrasi kita, dokumen kita. Sekarang itu semuanya memang harus ada kelengkapan dokumentasi. Entah nanti bisa digunakan untuk apa saja, ya, kalender atau untuk banner dan sebagainya. Ini nanti sebelum kita sampai siang-siang, ya, kita foto dulu. Apa nanti kita coba, misalnya di masjid itu kan ada trap-trap. Apa nanti di masjid iya, di lapangan iya, bagaimana ini ada background-nya kelas-kelas, jadi nanti kita punya beberapa foto yang bervariasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Kementerian Agama Khidmah untuk Umat. Kementerian Agama Republik Indonesia, ikhlas beramal dan semboyan, melayani umat, membangun bangsa. Khidmah untuk umat dalam beragama, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan impian terbaik. Kementerian Agama Republik Indonesia, ikhlas beramal dan semboyan, melayani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal dan semboyan, melayani umat, membangun bangsa. Khidmah untuk umat dalam beragama,
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami dengan hati yang khusus mempersembahkan puji dan syukur kehadirat. Berkat pertolongan dan kasih sayang, kami berkesempatan berkumpul dalam rangka menyelenggarakan upacara Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75. Semoga Engkau meridhoi dan memberkahi upacara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahkan rahmat dan kasih sayang kepada segenap keluarga besar Kementerian Agama di seluruh tanah air yang sedang melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-75. Lindungilah keluarga besar Kementerian Agama dari bala, bencana, musibah yang sedang melanda negeri kami. Berikan kami kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon, angkatlah wabah COVID ini dari negeri kami dan sehatkan kami. Serta luluskan dari ujian wabah COVID-19 ini, sehingga kami tetap mampu menjadi karyawan dan karyawati Kementerian Agama yang bersih, penuh integritas, profesional, dan inovatif, serta semangat dan ikhlas dalam menunaikan baktinya kepada bangsa negara. Ya Allah yang Maha Bijaksana, dengan semangat Hari Amal Bakti, jadikanlah ini sebagai momentum kami menegaskan identitas negara Republik Indonesia, mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, membentuk pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan berwibawa, menjadikan agama sebagai inspirasi utama kami mewujudkan Indonesia yang damai dan rukun, sehingga Indonesia menjadi rumah besar bagi kami untuk bernaung dalam cintamu dan saling menghormati dalam kasih sayang, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju di dalam bimbinganmu ya Rabbi. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, berikanlah kami inspirasi yang tak terputus-putus untuk mengiringi langkah kami dalam menciptakan sumber daya manusia unggul. Indonesia maju dan berjaya, mampu mengungguli bangsa-bangsa di dunia. Satukanlah pikiran, perasaan dan hati seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya. Cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya. Cinta sesama saudara sebangsa dan cinta sesama umat manusia. Ya Allah,
Tuhan yang Maha Pelindung, lindungilah segenap bangsa dan negara kami. Maafkan dan ampunilah segala kesalahan dan kekhilapan kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Engkau Maha mendengar dan pengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Telah melaksanakan laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! 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 Inspektur Upacara dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Pemimpin pasukan membubarkan pasukannya. Dulu ya. Stop aja. Dibagikan. Bukan. Bapak Ibu, dipersilakan masih stand di lapangan, ada foto bersama di lapangan, setelah itu foto bersama di masjid. Ya. Ini masih di sini dulu ya, di dalam, nanti kita foto bersama. Setelah itu nanti ke masjid. Terima kasih. Ibu data, nanti data nanti aja. Panas. Monggo kalau dicoba semuanya Pak Nawawi, Pak Wilono, bisa semuanya kita punya foto sehingga banyak itu loh.